Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bahwa restoratif justice merupakan upaya yang terbaik dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Bicara keadilan restoratif justice adalah merupakan tujuan utama dalam penyelesaian perkara anak. Diharapkan dengan proses tersebut akan diupayakan keadilan restoratif justice, yaitu diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Upaya diversi tersebut itu tentunya berharap agar perkara anak itu dapat diselesaikan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tentunya penyelesaian akan melibatkan banyak pihak, mulai dari pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sebagai untuk pembalasan. Inti dari keadilan restoratif justice adalah penyembuhan, rasa memaafkan, ada rasa tanggung jawab ke semua pihak yang terbaik untuk anak, karena anak merupakan pewaris bangsa dan juga penerus di masa yang akan datang yang masih memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Anak pun dalam penanganan perkara anak pun berbeda dengan orang dewasa, karena hal ini disebabkan lingkup kematangan cara berpikir, sehingga apabila terjadi sebuah tindak pidana kriminal, maka diharapkan anak itu mendapatkan perlakuan khusus ketika akan berhadapan dengan masalah hukum. Hal terpenting berhasil tidaknya proses diversi tersebut tergantung pada korban. Proses diversi dikatakan berhasil bila mana dalam hal mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya dalam memenuhi kesepakatan dalam musyawarah diversi tersebut. Akan tetapi bila mana perbuatan yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang merupakan pelanggaran tindak pidana ringan dengan ancaman pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, maka tidak perlu dilakukan persetujuan dari korban untuk proses diversinya. Hal ini didasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi dapat dilakukan pada 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama itu di tingkat penyidikan, kedua di tingkat penuntutan, dan ketiga di tingkat pengadilan. Untuk dapat dilakukan proses diversi tersebut, tentunya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan yang kedua bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012. Semakin rendah ancaman pidananya dan semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas untuk proses diversinya. Diversi itu tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkotika, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 tahun. Proses diversi dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari anak pelaku dan orang tua atau walinya, anak korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Hasil berupa kesepakatan adalah kunci untuk keberhasilan diversi, maka hasil kesepakatan tersebut dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat. Hal ini didasarkan pada pasal 11 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Tetap didik anak-anak kita dengan baik, jaga anak-anak kita dengan baik, awasi anak-anak kita dengan baik,
karena bagaimanapun anak-anak kita adalah harapan dan merupakan alih generasi untuk bangsa kita tercinta, harus tetap kita jaga dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.